Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ali Rahman, Della Aprilia, Laili Rofiah, dan saya sendiri Rifki Aditya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Segmentasi, Penyasaran, dan Pemosisian Pasar. Materi pertama saya akan bacakan yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat swasta. Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai pengembangan melalui strategi pemasarannya. Karena pada saat kondisi krisis, justru usaha kecil yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Setiap langkah yang dilakukan dalam memformalisasikan strategi pemasaran harus diorientasikan pada upaya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan kunci utama dari konsep pemasaran dan strategi pemasaran. Ini berarti bahwa proses yang ditempuh oleh setiap pihak boleh jadi bermacam-macam sesuai dengan kesanggupan dan karakteristik masing-masing, tetapi tujuan akhirnya akan bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen dan consumer satisfaction. Selanjutnya, saya Laili Rofiah akan menerangkan tentang segmentasi pasar. Pengertian segmentasi. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak yang lebih homogen. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Yang B. Manfaat segmentasi. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan penitik beratkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Menurut Kasali, sedikitnya ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar, yaitu 1. Mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua, menganalisis pasar. Yang ketiga, menemukan peluang. Yang keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Yang kelima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen, yaitu 1. Segmentasi geografik, 2. Segmentasi demografik, 3. Segmentasi psikografi, yang keempat segmentasi tingkah laku. Materi selanjutnya yaitu penyasaran atau targeting dari produk perusahaan Danone Aqua. Pengertian dari penyasaran. Definisi targeting atau penyasaran menurut Kagan dan Green adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Target pasar dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yaitu yang pertama, ukuran segmen. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Yang ketiga, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Dan yang kelima yaitu posisi persaingan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pasar sasaran, yaitu tahap produk life cycle. Pasar sasaran harus ditinjau kembali begitu produk menghadapi tahap kedewasaan. Selanjutnya,
kegiatan konsumen dalam keseluruhan pasar. Ketika keinginan-keinginan konsumen di dalam pasar sasaran relatif homogen, maka kesempatan untuk memperluas segmen pasar agak terbatas. Yang terakhir yaitu potensi dalam pasar. Posisi perusahaan atau produk yang relatif terhadap pesaing menentukan strategi sasaran. Jika pangsa pasar produk rendah, maka harus bersaing, di mana produk tersebut memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif yang baik, atau dengan kata lain, pesaing kurang tertarik melawan produk Anda. Materi selanjutnya yaitu penyasaran produk perusahaan Aqua. Cakupan pasar dari produk Aqua cukup luas, tidak mengenal kondisi geografis maupun status sosial, dikarenakan kebutuhan air bersih untuk minum merupakan kebutuhan paling utama setiap orang di berbagai penjuru daerah. Sasaran atau target pasar pun tidak hanya cukup sampai kalangan bawah hingga kalangan atas dengan memproduksi produk dalam berbagai kemasan. Hal ini bisa dilihat Aqua kini telah merambah ke konsumen premium dengan kemasan yang terkesan stylish dan mewah. Target pasar ditunjukkan untuk mengevaluasi dan membandingkan kelompok diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Bauran pemasaran kemudian dirancang yang akan memberikan hasil terbaik dalam penjualan. Selain itu, memberikan nilai maksimal kepada konsumen. Target pasar dalam produk Aqua dapat kita lihat dari iklan produk tersebut. Target pasarnya cenderung kepada masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis. Hal ini dapat terlihat dari visual iklannya yang mayoritas menampilkan pergerakan waktu, tempat, dan orang-orang dari berbagai aktivitas secara cepat. Dapat dilihat bahwa iklan Aqua banyak menonjolkan produk tersebut digunakan di rumah-rumah dan dikonsumsi oleh keluarga. Berdasarkan pendidikan dan pekerjaan, target audiensnya adalah orang-orang berpendidikan yang level pekerjaannya menengah ke atas. Begitu juga dari segi lifestyle. Target audiensnya adalah masyarakat metropolitan yang aktif, dinamis, dan memiliki mobilitas yang tinggi dan membutuhkan kepraktisan dalam mengkonsumsi minuman yang baik dan sehat untuk tubuh. Baik, materi selanjutnya adalah pemosisian pasar perusahaan Danone Aqua. Pengertian pemosisian produk positioning mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingat konsumen. Kotler menjelaskan beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju. Antara lain, 1. Penentuan posisi menurut atribut. 2. Penentuan posisi menurut manfaat. 3. Penentuan posisi menurut kegunaan dan penerapan. 4. Penentuan posisi menurut pemakai. 5. Penentuan posisi menurut pesaing. 6. Penentuan posisi menurut kategori produk. 7. Penentuan posisi harga dan kualitas. Selanjutnya yaitu pemosisian pasar perusahaan Danone Aqua. Positioning adalah penempatan arti produk di dalam pikiran konsumen menurut ciri atau arti pentingnya berdasarkan perbandingan dengan produk pesaing. Dapat disimpulkan, kuat tidaknya positioning dapat diukur pada saat apa yang ada di benak masyarakat ketika teringat akan produk tertentu. Hasil akhir dari positioning adalah keberhasilan menciptakan fokus di benak konsumen serta alasan yang kuat mengapa konsumen harus membeli produk. Penempatan produk Aqua di pasar dikenal sebagai market leader di bidang air minum kemasan yang merupakan pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia sejak tahun 1973 sampai sekarang. Sebagai pelopor produk air minum dalam kemasan di Indonesia, Aqua merupakan market leader. Data-data yang menyangkut Aqua sebagai market leader dapat dilihat di berbagai lembaga survei dan penghargaan sebagai bahan acuan.
Hal-hal yang terkait menyangkut teknologi pemrosesan, kualitas, sistem promosi, dan kemasan Aqua menjadi sebuah kesan yang begitu melekat baik di masyarakat. Misalnya jika seseorang menyebutkan atau membeli sebuah produk air minum dalam kemasan, akan memiliki kecenderungan untuk menyebut Aqua, meskipun produk dalam kemasan tersebut adalah produk air mineral lain. Dari tampilannya pun Aqua cukup mudah menempatkan posisinya di benak masyarakat. Hal ini dilakukan Aqua lewat positioning melalui ciri produk. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.